Orang ini mengambil handuk dan menyeka wajahnya. Sesuatu terjadi ketika dia mau keluar. Ada yang tidak beres. Ketika pria ini menoleh kembali, bayangan di cermin adalah bagian belakang kepala dia. Pria itu tertegun, tidak mengerti apa-apa. Dia menyentuh cermin dengan jarinya. Ini adalah cermin, dan ini adalah dia. Melihat kepala botak di dalam cermin, dia masih ragu. Coba lihat di cermin dengan cermin kecil di rumah. Masih sama seperti tadi. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Ternyata mereka adalah tetangga sebelah. Gimana bisa keluar ketemu dengan mereka dalam keadaan begini? Dia kasih tahu ke mereka jika dia sedang sibuk. Kembali ke kamar. Merasa sangat marah. Dia berteriak keras. Pecahkan cermin yang dalam toilet. Cermin pecah. Dia juga jatuh ke dalam batu. Dia sangat sakit berdiri dan melihat ke cermin lagi. Pada saat itu pria ini mulai bingung lagi. Satu bagian cermin terakhir jatuh ke air hanya dengan sentuhan tangan. Dia langsung copot cermin itu. Tersentak begitu keras sampai kepala dia terbentur. Tapi ketika tarik ke bawah, itu semua adalah air. Pria ini penasaran meletakkan kepalanya ke dalam cermin. Benar-benar seperti ada lautan di dalamnya. Dia juga melihat seseorang jauh di dalam sana. Takut lalu membuang cermin itu. Teruslah menatap wajah dengan cermin kecil. Sekarang dia bahkan tidak bisa melihat apa di dalam cermin. Dia masukin satu tali di dalam cermin tadi. Memakai pakaian selam yang ketat. Ujung lainnya diikat ke keran air. Tali sudah berhenti ketika dimasukin ke dalam. Dia berdiri di situ dan masih ragu. Pakai kacamata dan tangki oksigen. Menyelam di dalam cermin. Dia menyelam ke dalam dengan satu lampu. Semua di dalam sangat gelap. Sulit membayangkan seperti apa dunia ini. Karena terlalu berat, keran air pecah. Nambah satu orang lagi keluar dari cermin. Dia melepas perlengkapan selamnya dan menarik orang itu ke atas. Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya bergegas berkelahi. Mereka bertengkar di kamar mandi. Tidak ada yang mau kalah. Setelah udah capek, dua pria yang sangat mirip satu sama yang lain ini baru duduk dan minum bir. Ekspresi mereka terlihat sangat sedih. Dan satu orang yang meminta maaf duluan. Lalu yang lain memberinya sebuah kenop pintu. Dia membuka satu kamar tidur dengan kenop pintu itu. Pria itu perlahan masuk ke dalam. Melihat gaun istri di tempat tidur. Tiba-tiba dia pegang gaun itu dan menangis. Dia melihat ke foto istrinya. Setelah itu melihat di luar jendela. Lalu balik dan melihat diri sendiri di dalam cermin. Dan yang muncul di dalam cermin sekarang adalah muka dia. Ternyata pria ini kehilangan istrinya. Dia sudah berpikir bahwa ingin bunuh diri dengan gantung diri, tetapi tali itu putus. Membuat kamar dia sangat berantakan. Dia bahkan tidak bisa menerima bahwa istrinya sudah mati. 2 bulan ini dia belum masuk ke kamar istri. Bahkan copot kenop pintunya. Karena dia tidak berani memandang sesuatu secara positif. Mungkin semua ini hanya imajinasi dia saja. Faktanya, ada banyak orang seperti itu. Benamkan diri sendiri di dunia maya sepanjang hari, tidak berani menghadapi kenyataan. Jika Anda mabuk, bantu diri Anda dengan minum 1 gelas air. Akan membuat Anda merasa jauh lebih baik. Hadapi masa lalu dengan berani, jangan lari. Apa yang Anda pelajari setelah menonton video ini? 第3个视频在散会哦。